lagi di podcast Coffee Talk. Coffee Talks, Ngopi bareng kuy. Kayaknya sekarang tuh banyak banget coffee shop yang terkenal ya di kota kita Pontianak nih. Khususnya untuk pelajar dan mahasiswa sekarang tuh banyak banget yang ngunjungin coffee shop gitu loh. Ya enggak? Karena emang coffee shop dan kafe-kafe yang ada di sini tuh memang lagi booming-boomingnya dan sangat diperlukan oleh mahasiswa untuk nyantai, untuk mengerjakan tugas dan segala macamnya. Jadi memang sangat diperlukan. Jangankan untuk mahasiswa, untuk orang yang bekerja, keluarga, pelajar pun sangat membutuhkan tempat tersebut. Apalagi kayak kafe yang kita datang ini ya, tempatnya nyaman, rapi, estetik, dan makanan serta minumannya enak-enak loh. Indah kan? Iya, karena tempatnya juga sangat strategis dan mudah dikunjungi oleh siapapun itu. Memang itu sih keren banget. Kalian harus coba kesini sih kalau kalian mau tahu gimana tempatnya. Nah, tempatnya ini namanya La Luna Cafe. Jadi lokasinya itu berada di Jalan Uragawadi. Jadi untuk teman-teman semua yang kalau ada yang mau nyantai untuk mengerjakan tugas dan segala macam hangout bareng sama teman-temannya, bisa datang dong ke La Luna Cafe. Ngomongin soal coffee shop nih, pastikan salah satu ikon terkenal di coffee shop itu adalah barista ya. Nah, kali ini kita akan kedatangan salah satu barista yang membuat kopi di Cafe La Luna. Nah, iya enggak? hari ini juga kita akan mewawancarai barista tersebut. Nah, tentang bagaimana kinerjanya, cara bekerjanya dan segala macamnya yang ada di La Luna ini. Seperti itu. Pasti teman-teman gak sabar ya untuk nonton video kita. Saksikan di podcast Coffee Talks. Coffee Talks, ngopi bareng kuy. Oke guys, sekarang kita sudah kedatangan salah satu barista di cafe ini, yaitu Kak Nanda ya. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Nanda. Jadi di sini aku mau kasih info juga buat yang lagi butuh pertanyaan-pertanyaan biar aku bisa jawab juga di sini. Ya, oke. Mungkin kita langsung aja ya ke pertanyaan pertama. Oke. Apa sih yang membuat Nanda tertarik di bidang barista, dan apa Nanda emang termasuk pencinta kopi? Mungkin bisa dijelasin. Sebenarnya kalau dibilang pencinta kopi, kita kan bisa milih nih, kopi tuh banyak macamnya, ada yang light, ada yang strong. Nah, kalau buat itu aku tuh sebenarnya nggak pencinta kopi banget. Cuman kalau bisa dibilang minum kopi bisa. Tapi ada takarannya, nggak bisa kayak tiap harinya. Terus kenapa suka tertarik ke barista? Karena liatnya kayak kerjanya enjoy, terus banyak dapat pengalaman, dapat ilmu, pelajaran juga kan. Kenapa bisa tertarik banget? Ya mungkin karena kalau di sekarang tuh ya barista tuh jadi era gempuran kerjaan yang kayak keren, bagus, menarik. Jadi makanya gitu bisa tertarik jadi. Iya, apalagi kan sekarang itu memang lagi hotnya banget itu kayak nyantai di coffee shop dan segala macamnya kan. Jadi kayak memang tenaga barista juga diperlukan seperti itu. Apalagi kan sosok Nanda ini juga sangat menarik ya kalau Oh, jadi Kak Nanda ini orangnya nggak terlalu suka tapi minum kopi gitu ya? Kopi, cuman nggak yang suka banget gitu. Iya. Nah kalau misalnya dibilang barista tuh karena di era gempurannya kopi shop banyak nih, kita tuh kayak kayak penasaran gitu kan, apa sih sebenarnya barista nih yang dijadiin barista? Apakah cuma kayak membuat kopi doang atau cuma sekedar buat minuman gitu. Ternyata pas masuk ke barista tuh kita banyak dapat hal baru, pengalaman baru juga gitu. Makanya bisa jadinya yang awalnya nggak suka kopi karena masuk barista jadi tahu nih ternyata barista tuh nggak cuma buat kopi doang gitu. Biasanya kita cuma minum doang, ternyata kita juga bisa buatnya gitu. Jadi itu kayak banyak sekali manfaat yang didapat dari menjadi barista kan? Iya, banyak hal baru gitu yang kita temuin. Nggak yang cuma sekedar kayak gempuran kopi shop, kita cuma datang kopi gitu. Kita nggak tahu nih, ini apa sih basic di dalam kopi ini tuh apa gitu. Nah, untuk di La Luna ini sendiri, apa sih kopi yang paling best seller yang sering banget kayak pesan-pesan orang gitu? Kalau kita tuh sebenarnya di sini tuh ada dua kopi yang biasa, ada De Luna sama Lusat Caramel. Kalau De Luna tuh untuk pecinta kopi yang lebih suka ke kopi yang aroma strong. Kalau Lusat Caramel itu lebih ke kopi yang light, kopi yang agak manis, terus ada asinnya juga dari Lusat Caramel.
Berarti nggak cuma dari 2 kopi itu, masih banyak juga ya menu-menu yang lain yang masih bisa yang ada di Leluna ini. Iya benar. Kita juga punya kayak yang non kopinya, misalnya kan kayak orang yang pengen nyantai tapi nggak bisa minum kopi. Nah kita juga nyediain kayak non kopinya, kayak signature kita tuh semuanya non kopi. Itu biasanya susu semua, ada di strawberry, moon white gitu kan. Karena kenapa kalau kita bestsellernya di strawberry. Kalau strawberry tuh kayak minumannya tuh dapat aslinya, manisnya, terus juga dia di gelas bestel, di atasnya ada strawberry, jadi itu yang bikin tambah tertarik orang buat pesannya. Selain rasa, penampilan juga sangat menarik seseorang. Iya, penampilan juga sebenarnya karena orang tuh penasaran, "Ih, ini bagus ya, gimana sih rasanya?" Oh, jadi orang sini datang tuh banyak pesan itu ya Kak ya? Iya, kalau misalnya yang Joshua Kopi itu ada di strawberry yang mereka suka pesen gitu. Jadi itu tipsnya yang mau untuk pesan-pesan ini udah disampaikan ya sama kakaknya, apa-apa menu yang best seller, yang disukai, non kopi maupun kopi. Nah, barista itu kan bukan cuma membuat pesanan dan segala macam. Selain itu apa aja sih tugas dari barista? Kalau dibilang tugas barista tuh semuanya semua tugas pekerjaan tuh sama ya. Kayak kita juga di sini bersih-bersih. Terus kayak ngerakit kopi yang awalnya dari biji kopi bisa jadi bubuk, terus bisa jadi juga ke cairan kopi yang dipakai di sini sama espresso. Nah, kalau misalnya kita kayak semuanya sebenarnya bisa buat kopi, tapi menggunakan kopi yang udah menjadi bubuk. Nah, kalau kita di sini tuh kan diracik dulu nih dari bijinya, terus takarannya berapa, dan terus ada yang namanya kalibrasi. Kalibrasi itu yang bikin menentukan gimana sih rasa kopi ini tuh biar dapat nggak cuma pahitnya doang. Nah, jadi juga dapat ada sedikit asemnya gitu di akhir-akhir minum kopinya. Jadi ada perubahan beda gitu. Terus kalau dibilang soal kerjaan di sini semuanya sama aja sih, kayak ya buat minuman, buat produk, terus bersih-bersih. Nah, dapat plusnya lagi tuh kita ya dapat ilmu yang jarang orang-orang tahu gitu. Benar banget. Jadi kayak barista tuh bukan cuma sekedar kerjaan yang biasa, tapi tuh kayak malah menambah pengalaman, relasi, dan menambah teman juga seperti itu. Jadi bagi teman-teman nih yang mau menjadi barista mungkin bisa mencoba gitu, cari-cari lowongan pekerjaan di coffee shop, kopi dan segala macamnya. Terus jangan takut juga kayak misalnya belum punya pengalaman, nggak berani nih mau jadi barista. Nah, jangan gitu. Aku juga awalnya nggak punya pengalaman, bahkan dari nol, benar-benar dari nol, nggak punya pengalaman apa-apa. Cuman karena masuk sini kan kita diajarin nih dari sedikit demi sedikit kita bisa, terus kayak yang awalnya cuma bisa terus malah jadi jago, jadi hafal gitu. Jadi kita kerjanya juga bagus kan, padahal kita awalnya nggak ada basic apa-apa soal kopi. Ya intinya mencoba dulu lah sebelum Harus coba dulu. Karena semuanya kan butuh proses nih, nggak ada yang instan langsung harus jadi barista yang udah bisa ini bisa itu gitu. Tapi jadi kita nih nggak perlu harus ada tahu dulu ya kalau bisa kerja barista nih Kak ya? Nggak perlu. Kita kan di sini juga ya kan kita belajar ya. Jadi barista tuh nggak instan yang harus langsung bisa gitu. Jadi kita pelan-pelan belajar yang kayak kita kenal dulu nih espressonya apa, biji kopinya itu dari mana, terus apa sih yang buat kopi di sini tuh spesial gitu. Oh jadi gitu teman-teman, kalau mau jadi barista tuh nggak langsung tahu, jadi kita tuh perlahan-lahan dengan kerjaan yang kita jalani. Jadi kita tuh semakin tahu hal-hal tentang kopi, khususnya yang mau melamar jadi barista ya. Oke, nah Nanda pernah nggak sih ngerasa kayak bosan gitu di dalam kerjaan ini kan? Kalau kerja itu kan pasti kan part-time, terus kayak untuk acara hangout sama kawan-kawan tuh jadi gimana ya, jadi terganggu karena kerjaan. Jadi itu pernah nggak sih ngerasain hal kayak gitu? Sebenarnya kalau dari Nanda nih ya, justru kalau Nanda off, kayak misalnya Nanda off, terus nggak tahu nih mau kemana tuh, malah lebih enak kerja di sebenarnya. Karena ya kalau dibilang bosan, sebenarnya nggak ada bosan karena ketemu orangnya ya. Orangnya yang sefrekuensi juga, terus nggak yang itu doang karena kita pakai shift jadi ganti-ganti. Jadi kalau dibilang bosan nggak ada bosan-bosannya, karena di dalam kerjaan ini juga kita tuh bisa temuin hal-hal baru gitu, hal-hal baru yang misalnya kita belum tahu nih, kita jadi tahu, terus kayak ketemu sama orang baru, teman-teman yang baru ya, kayak oh mereka tuh ternyata gini ya orangnya gitu. Jadi asik, yang penting nikmatin aja kerjanya gitu. Ya namanya juga tanggung jawab kan, jadi kayak harus dijalanin gitu. Terus karena pilihan juga kan, jadi kayak bosan ya sebenarnya wajar. Cuman pandai-pandainya diri kita aja buat kayak
aku harus ngapain sih biar aku nggak ngerasa bosan gitu. Pelajarin aja. Apalagi kalau misalnya kayak ketemu banyak orang di sini kan, pasti kan bosan itu juga hilang gitu. Paling cuma sejenak gitu, enggak? Apalagi ketemu customer kan yang tiap harinya datang mulu, datang dan tiap harinya juga orangnya beda-beda gitu. Kalau boleh tahu juga, Nanda nih baru pertama kali jadi barista atau udah pernah jadi profesi lainnya gitu? Enggak, karena baru pertama ini kerja terus langsung coba Langsung barista. Ya. Terus boleh bagi tips nggak sih syarat-syaratnya gitu, kayak mau jadi barista itu gimana biar teman-teman yang lain juga mungkin ada yang mau gitu berminat menjadi barista gitu. Saya kalau tips tuh nggak ada sih. Nanda kan juga awalnya masuk tuh karena lihat ya kan yang paling penting itu kan kita punya percaya diri dulu. Kita percaya nih kita bisa ngelakuin kerjaan ini, ya udah. Berarti kita dari lain-lainnya kita udah ada plusnya, kita udah percaya diri. Terus kalau misalnya tips ya palingan jangan takut buat belajar. Terus coba dulu, karena nggak selamanya kita nih belum coba terus kita udah bilang kita nggak bisa gitu. Itu aja sih. Terus kayak Nanda juga awalnya juga kayaknya nggak ada yang gimana sama barista, cuman karena pengen coba, pengen tahu apa sih sebenarnya barista. Terus kayak ngeliat diri juga, kayaknya nih aku mampu jadi barista nih, dan juga nggak berat. Berarti itu dari sikap penasaran, rasa ingin tahu, jadi kayak ya sudah jalanin aja jadi kedepannya, jadi sampai sekarang ya Nanda jadi barista di Layuna kayak gitu. Tapi mau nanya juga nih, Nanda nih memang dari awal bekerja tuh pengen jadi barista, tahu basicnya di situ, atau memang karena hanya ada lowongan aja? Sebenarnya tuh keinginan awal tuh karena emang pengen kerja aja. Oh iya, jadi pengen kerja. Terus di anak hiburan kan kayak banyaknya coffee shop yang baru buka, terus kayak banyak yang hiring, cari barista, cari runner, cari apa gitu kan. Jadi dari situ tertarik nih, gimana kalau saya cuma barista aja ya, mana tahu kan kita kerjaannya cocok, terus kerjaannya juga masuk di kita nih gitu. Awalnya juga iseng-iseng aja sih sebenarnya, kalau dibilang masukin CV ya kan, masukin CV awalnya kayaknya bisa nih masukin CV nih, terus nggak lama interview ya udah kerjaan. Awalnya juga pasti ngasihnya kayak susah, apa sih ini nggak ngerti gitu, tapi lama kelamaan kita asah intinya bisa, jadi kita udah hafal. Jadi intinya kerja aja dulu ya. Soal tahu apa nggak tahu itu kan seiring dengan perjalanan kerjaan kita. Ya karena setiap ada kemauan itu pasti ada proses. Nah proses itu akan membuahkan hasil seperti itu. Iya. Oke, dari tadi kita sudah berbincang bersama Nanda cara-cara untuk menjadi barista, pengalaman kerja, serta keterampilan dia kita sudah dengarkan sama-sama. Sekarang kita ada di penghujung acara podcast ini. Ada satu pertanyaan yang paling spesial untuk pemirsa. Saya mau nanya nih, pesan untuk para pecinta kopi di luar sana apa? Kalian kalau pesan-pesannya ya, kalian tuh jangan takut buat minum kopi, karena kalau di Layuna nanti kita pakai kopi specialty di full arabicanya. Jadi buat yang punya asam lambung, punya mah, itu nggak bakal buat asam lambung, karena ya kita punya specialty. Jadi nggak usah takut buat coba kopi di sini. Terus kayak pesan-pesannya kan di luar sana juga pasti banyak nih yang pecinta kopi. Nah yang kalau belum cobain ke Layuna, kita harus cobain dulu ke Layuna gitu. Terus kan ya jangan cuma sekedar ngopi doang, tapi nggak tahu nih basicnya kopi nih sebenarnya apa sih gitu. Jangan sungkan buat tanya ke baristanya, Kak ini kopinya pakai apa sih, terus kandungan kopinya tuh ada apa sih gitu. Oke, jadi itu ya sedikit pesan dari si Nanda. Dan untuk teman-teman semuanya juga kalau kalian pengen, khususnya ini di daerah Pontianak, jadi kalau kalian ingin cari coffee shop untuk hangout dan ya mengerjakan tugas dan segala macamnya sama teman-teman kalian, bisa nih datang ke Layuna. Iya, karena kita juga punya space yang lumayan besar yang bisa kalian pakai buat nongkrong, buat kerja, bahkan buat kuliah online juga di sini bisa. Terus kita juga bakal suguhin kalian dengan minuman-minuman yang sesuai dengan mood kalian, terus sesuai dengan selera kalian juga gitu.
Nggak terasa ya, udah lama kita berbincang bersama Kak Nanda, sama rekan saya juga. Terima kasih kepada Kak Nanda yang udah mau hadir di podcast kita, ngebahas hal-hal yang terkini, yang up to date tentang percoffee shopan di Pontianak ini khususnya. Oke guys, ya tadi kan kita udah ngobrol lama nih sama Kak Nanda tentang cara-cara menjadi barista, pekerjaannya, tentang kegiatan sehari-hari, serta tips-tips untuk menjadi barista. Nah, aku mau terima kasih banget nih sama Kak Nanda, sama rekan aku juga mengucapkan terima kasih bersama kru-kru yang udah mau datang di podcast kita saat ini. Nah, untuk Ananda semoga pekerjaannya lancar terus, karirnya sukses, dan untuk Laluna juga semoga pengunjungnya makin ramai. Oke teman-teman, podcast kita hari ini sudah selesai. Jadi tunggu aja podcast kami selanjutnya. Tetap di Coffee Talks, ngopi bareng.